Jangan cari waktu luang untuk beribadah, tetapi luangkan waktu untuk beribadah. Babak semifinal berada pada etapa kedua yang kita berada di dalamnya. Sudah ada kelompok-kelompok yang berguguran. Saat ditanyakan, kenapa engkau tidak lagi hadir ke masjid? Saat disuarakan, kenapa engkau tidak lagi tadarus di Masjid Al-Fitrah Korem? Apa yang mereka jawab? Ustaz, kami sibuk untuk mencari rezeki guna memenuhi kewajiban bagi keluarga kami untuk beli baju lebaran mereka, untuk memberi jajan kepada mereka, untuk memberikan nafkah kepada mereka. Awas, jangan sampai kita terkontaminasi. Kita harus mencari-cari waktu untuk beribadah, tetapi berikan waktu, gunakan waktu, alokasikan waktumu untuk beribadah. Semua manusia sekaliber kami pun tidak mampu menjamin bahwa tidak pernah berdosa. Allah hadirkan sebuah bulan yang penuh rahmat dan maghfirah, pengampunan. Kenapa kita belum sadar untuk merengkuh keampunan-Nya Allah? Bapak, Ibu yang kami hormati, marilah kita isi pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini dengan secuil nasihat yang menjadi poin penting bagi pribadi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian. Berangkat dari sebuah survei yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, dari tahun ke tahun itu akan menjadi tradisi yang sama. Ibadah dalam bulan suci Ramadan ini tak ubahnya seperti kita berada dalam sebuah turnamen. Tak ubahnya seperti kita berada dalam sebuah perlombaan. Tak ubahnya seperti kita berada dalam sebuah pertandingan. Bagaimana maksudnya Ustaz? Kala awal-awal turnamen itu diadakan, kala awal-awal pertandingan itu dilaksanakan, sangat banyak klub, sangat banyak grup yang berkontribusi dan berpartisipasi untuk bersaing dan berlomba. Seperti itulah kehidupan kita, tidak terkecuali di kota Luxmawe ini, hamba Allah. Kala Ramadan datang di hari pertama, orang yang dulu tidak pernah hadir ke Masjid Al-Fitrah Korem ini, mereka yang tidak pernah muncul wajahnya, mereka yang tidak pernah menggunakan kening untuk sujud sebelum Ramadan itu datang, pada menjelang awal-awal Ramadan itu mereka memenuhi saf-saf yang ada di Masjid Al-Fitrah Korem ini. Kenapa? Karena ingin mempublikasi kepada manusia yang lain, bukan karena landasan iman dan ketakwaan. Ingat bahwa ibadah dalam bulan suci Ramadan itu tak ubahnya seperti kita berada dalam pertandingan dan perlombaan. Saat awal Ramadan itu datang, banyak wajah-wajah yang baru hadir ke masjid. Kapan kita baru bisa melihat mereka adalah ahli ibadah atau tidak? Saksikanlah wajah-wajah mereka pada pertengahan kedua bulan Ramadan itu datang. Kapan itu Ustaz? Hari ini sudah 19 Ramadan. Sebagaimana yang kami dengar barusan disampaikan oleh MC dan protokol, apa yang beliau sampaikan? Dulu saat pertama Ramadan itu datang, sampai keluar berjejer teras di masjid, penuh orang untuk beribadah. Tapi sekarang Ustaz, sudah ada hati-hati yang meninggalkan saf-saf ibadah di malam-malam Ramadan. Wajar, karena ibadah dalam bulan suci Ramadan ini seperti perlombaan. Orang-orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa karena Allah, orang-orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa karena iman dan fardunya, orang-orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa karena itu sebuah perintah dari Sang Khalik, mereka akan berguguran di persimpangan jalan, baik di malam ke-10, 11 sampai malam ke-20, bahkan sampai malam akhir. Siapa orang-orang yang akan mampu melewati hal tersebut Ustaz? Kitalah yang sudah diberikan hati-hati yang beriman, hati-hati yang bertakwa, yang mereka beribadah potong kompas kebanggaan dari manusia, yang mereka beribadah sujud tidak mengharapkan pujian dari manusia, yang mereka beribadah di Masjid Al-Fitrah ini bukan karena gila sanjungan dan pujian dari manusia lainnya. Tetapi kenapa hadir ke masjid?
karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Babak semifinal berada pada etapa kedua yang kita berada di dalamnya. Sudah ada kelompok-kelompok yang berguguran. Saat ditanyakan, kenapa engkau tidak lagi hadir ke masjid? Saat disuarakan, kenapa engkau tidak lagi tadarus di Masjid Al-Fitrah Korem? Apa yang mereka jawab? Ustaz, kami sibuk untuk mencari rezeki guna memenuhi kewajiban bagi keluarga kami, untuk beli baju lebaran mereka, untuk memberi jajan kepada mereka, untuk memberikan nafkah kepada mereka. Awas, jangan sampai kita terkontaminasi. Kita harus mencari-cari waktu untuk beribadah, tetapi berikan waktu, gunakan waktu, alokasikan waktumu untuk beribadah. Jangan cari waktu luang untuk beribadah, tetapi luangkan waktu untuk beribadah. Kalau kita mencari waktu luang, pasti waktu luang itu akan hilang dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kodrat manusia diberikan nafsu, walaupun diberikan akal dalam kehidupan. Saat ada waktu yang kosong, pasti nafsu kita akan berkata kepada tempat-tempat yang tidak sesuai. Maka malam ini hamba Allah, melalui mimbar yang sangat singkat ini, bukan karena diundang pengen tampil di hadapan jamaah semuanya, bukan karena ingin kemegahan bahwa kami bisa berpidato di Masjid Al-Fitrah Korem, bukan kami tampil malam ini disaksikan oleh Bapak Komandan, tapi satu hal yang sangat kami harapkan, pulang kami dari sini ada hal yang dibawa pulang untuk kemudian harinya bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Taufik, mari kita cantumkan dalam kehidupan. Kami akan berdiri tegak mendirikan malam-malam Ramadan sampai 30 malam Ramadan, tidak pernah kami lepaskan saf dalam beribadah. Rasul berpesan dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man sama, ada hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Apa maknanya? Orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang mendirikan malam-malam Ramadan, imana, karena panggilan iman. Apa maknanya Ustaz? Dijelaskan dalam kitab Fathul Bari. Makna imana al-i'tiqadu bil fardiyati saumihi. Orang-orang yang meyakini perintah puasa ini datang dari Allah melalui lisannya Nabi Muhammad. Orang-orang yang menjalankan puasa karena perintah Allah, bukan karena takut kepada atasannya, bukan karena tidak enak dengan mertuanya, bukan karena tidak enak dengan tetangganya, bukan karena kita puasa karena tidak enak dengan kawan, tidak enak dengan sanak saudara dan keluarga. Kalau ibadah yang kita jalankan sampai malam ini, taraweh kita, tadarus kita, itu tidak akan ada apa-apanya di sisi Allah, melainkan hanya sebatas gugur kewajiban. Tapi kalau kita hadir hamba Allah, potong kompas seperti yang kita sampaikan tadi, tidak perlu kepada manusia dilihat ataupun tidak, dilirik ataupun tidak, disanjung ataupun tidak, kita tetap berdiri kokoh di masjid untuk mendirikan malam Ramadan. Apa janji Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan segala dosa kita yang pernah kita kerjakan dalam kehidupan ini hamba Allah. Kalau kita tanya malam ini, Ibu, kita mampu menjamin bahwa kita tidak punya dosa, Bu? Coba jawab, Bu. Semua manusia sekali kami pun tidak mampu menjamin bahwa tidak pernah berdosa. Allah hadirkan sebuah bulan yang penuh rahmat dan maghfirah, pengampunan. Kenapa kita belum sadar untuk merengkuh keampunan-Nya Allah? Maka malam ini poin penting menjadi renungan bagi pribadi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita buka lembaran, buka pandangan iman untuk senantiasa beribadah di Masjid Al-Fitrah Korem ini, bahkan sampai menjelang kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham itu dibacakan, yakni pada malam Lailatul Aidil Fitri. Jangan pernah sakit kita tetap beribadah, lelah kita tetap beribadah, dalam kondisi pekik retir kita tetap berada di masjid. Insya Allah kalau itu yang kita laksanakan, pasti Allah tidak akan memalingkan hadapannya dari kita semua. Bukankah kita mengejar titel muttaqin? Kita habiskan harta sebanyak mungkin untuk mendapatkan titel S1,
mendapatkan titel magister, mendapatkan titel doktor di ujung nama kita ataupun di pangkal nama kita. Tetapi kenapa tidak tersadarkan kita bahwa titel muttaqin itu bisa didapatkan tanpa mengeluarkan anggaran sepeser pun dalam bulan suci Ramadan ini, hamba Allah yang sangat mulia, melebihi titel profesor, melebihi titel doktor yang disandang oleh manusia siapapun. Tetapi muttaqin itu adalah titel para pemuda-pemuda sejati, muslim hakiki, adalah titel muttaqin yang harus dia bawa untuk kemudian masuk ke alam barzah. Semoga semuanya kita akan mampu mendapatkan titel muttaqin, keampunan dan merdeka kita dari api neraka. Jangan pernah kita tinggalkan saf ibadah dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus beribadah, berta'abbud, mendekatkan diri kepada beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.